Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Hubungan antara motivasi belajar dan kemandirian belajar siswa dengan prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 11 Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Bengkalis. Proses pembelajaran itu dipengaruhi oleh dua faktor, diantaranya faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal adalah diri peserta didik, antara lain kecerdasan, motivasi, minat, kemandirian, sikap, dan bakat. Lalu faktor eksternal antaranya adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa, dan apakah terdapat hubungan antara kemandirian belajar dengan prestasi belajar siswa? Motivasi belajar. Motivasi belajar menurut Clayton Alderfer dalam Hamdu 2011 adalah kecenderungan siswa dalam melakukan segala kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Motivasi dan belajar itu merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Motivasi belajar itu dapat timbul karena faktor intrinsik, yaitu berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, serta kegiatan belajar yang menarik. Adalah kemandirian belajar. Kemandirian belajar menurut Nur Wahyuni tahun 2013 adalah kesanggupan siswa dalam menjalani kegiatan belajar dengan seorang diri tanpa tergantung kepada orang lain, yang dilakukan dengan penuh kesabaran dan mengarah kepada suatu pencapaian tujuan yang diinginkan oleh siswa itu sendiri. Kemandirian belajar adalah kondisi aktivitas belajar yang mandiri tanpa bergantung kepada orang lain, memiliki kemauan serta tanggung jawab ketika menyelesaikan masalah dalam belajarnya. Kemandirian ini akan aktif dalam diri siswa ketika siswa aktif dalam hal yang dikerjakannya. Selanjutnya adalah prestasi belajar. S. Nasution berpendapat bahwa prestasi belajar merupakan kesempurnaan seorang peserta didik dalam berpikir, merasa, dan berbuat. Menurutnya, prestasi belajar peserta didik itu akan dikatakan sempurna jika memenuhi tiga aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Aspek kognitif adalah aspek yang berkaitan dengan kegiatan berpikir. Biasanya disebut dengan tingkat inteligensi atau IQ. Aspek afektif adalah aspek yang berkaitan dengan nilai dan sikap, meliputi kedisiplinan, hormat pada guru, kepatuhan, dan lain sebagainya. Aspek ini biasa disebut dengan kecerdasan emosi atau EQ. Yang ketiga yaitu aspek psikomotorik. Aspek psikomotorik menunjukkan kemampuan atau keterampilan siswa setelah menerima pengetahuan. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi, maka prestasi yang diperolehnya juga akan tinggi. Motivasi belajar itu sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam belajar, karena siswa yang memiliki motivasi tinggi, maka dia akan giat dalam belajar. Siswa yang giat dalam belajar, maka dia akan memiliki prestasi yang baik. Lalu siswa yang memiliki kemandirian belajar. Siswa yang memiliki kemandirian dalam belajar itu akan memilih belajar dengan caranya, memecahkan masalah, mengambil kesimpulan, berpikir kreatif dan krisis, percaya diri dan bertanggung jawab atas segala tindakannya untuk mencapai prestasi yang tinggi. Jadi kemandirian belajar itu memiliki pengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasional. Metode korelasional merupakan studi korelasi yang mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, yakni sejauh mana variasi dalam satu variabel berhubungan dengan variasi dalam variabel lain. Yang menjadi subjek
Dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 Madrasah Aliyah Nurul Hidayah, dan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah motivasi belajar dan kemandirian belajar. Lalu variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas adalah motivasi belajar dan kemandirian belajar, sedangkan yang menjadi variabel terikat yaitu prestasi belajar. Untuk teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner dan juga dokumentasi. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Lalu dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, gambar yang berupa laporan. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya menjadi lebih baik. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner ataupun angket. Dan skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert.